Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Saya benar-benar antusias nih, karena hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang sering banget bikin pusing, kayak teka-teki yang susah dipecahkan. Tapi, percaya deh, ini tuh sebenarnya gampang banget kalau kamu udah ngerti pola visualnya. Kita akan bongkar rahasia menguasai to be, yaitu am, is, dan are dalam bahasa Inggris. Jadi, duduk santai aja, dan mari kita mulai merangkai kepingan-kepingan bahasa ini jadi sesuatu yang sangat masuk akal. Coba jujur deh, pernah nggak sih kamu lagi nulis atau ngomong terus tiba-tiba ngeblank, dan mikir, tunggu, ini harusnya pakai is atau are ya? Kalau kamu pernah ngerasa frustrasi gara-gara aturan ini, tenang aja, kamu nggak sendirian, banyak banget yang ngalamin. Tapi mari kita ubah cara pandang kita hari ini. Jangan anggap to be ini sebagai aturan tata bahasa yang kaku dan membosankan. Sebaliknya, bayangkan to be itu sebagai sebuah jembatan baja yang kokoh. Ini adalah jembatan utama yang menghubungkan subjek kalimat dengan deskripsinya. Tanpa jembatan ini, kalimat kamu nggak akan bisa nyebrang dan maknanya bakal menggantung. Nah, untuk membangun jembatan itu, kita bakal ngelewatin 6 langkah super simple ini. Pertama, kita kenalan sama kalimat nominal. Kedua, kita bahas pasangan subjek dan to be. Ketiga, kita rakit kalimat positif, lalu kalimat negatif. Kelima, gimana cara nanya. Dan terakhir, kita rangkum semua formulanya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu kalimat nominal? Ini adalah fondasi penting untuk kalimat yang nggak punya kata kerja. Mari kita bahas aturan intinya. Normalnya, dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat itu kan digerakkan oleh kata kerja ya. Ada aksinya, kayak berlari, makan, mikir. Tapi, gimana kalau nggak ada aksinya sama sekali? Nah, disinilah kalimat nominal ambil alih. Kalimat jenis ini murni cuma buat mendeskripsikan sesuatu. Predikatnya tuh bisa berupa noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, atau adverb alias kata keterangan. Karena nggak ada kata kerja yang jadi mesin penggeraknya, kita butuh sesuatu buat merekatkan subjek sama deskripsinya itu. Dan, disinilah jembatan to be kita tadi jadi absolutely crucial. Lanjut ke bagian 2. Pasangan subjek dan to be. Sekarang waktunya kita mencocokkan alat yang tepat. Ini dia nih, aturan mutlaknya. Aturan main yang literally nggak boleh dilanggar. Kita lihat pasangannya satu-satu ya. Kalau subjeknya itu I atau saya, alatnya selalu dan pasti selalu am. Kalau subjeknya he, she, it, atau benda tunggal, misalnya nyebut satu nama orang itu, nah pasangannya pasti is. Terakhir, kalau kamu ngomongin you, we, they, atau subjek jamak yang lebih dari satu, kamu wajib pakai are. Coba deh tatap layar ini sebentar, rekam polanya di kepala kamu. Ini bakal jadi fondasi buat semua kalimat yang mau kita bangun habis ini. Masuk ke bagian 3, membangun kalimat positif. Yuk, kita mulai merakit kalimat pertama kamu. Kunci dari semuanya ada di formula ini. Perhatiin baik-baik urutannya ya. Pertama, kamu taruh subjek di paling depan. Terus pas di tengah-tengah, kamu pasang deh balok penghubung kita, yaitu to be, bisa am, is, atau are. Dan ditutup dengan komplement atau pelengkap di akhir yang tadi ya, bisa noun, adjective, atau adverb. Posisi to be ini benar-benar strategis. Dia duduk manis di tengah buat mastiin subjek di sebelah kiri nyambung sempurna sama pelengkap di sebelah kanan. Dan kalau kita terapkan ke kehidupan nyata, jadinya keren banget. Coba kita baca bareng-bareng. I am a teacher. Di sini, am jadi penghubung antara saya dan profesi saya, yaitu kata benda. Lanjut, she is happy today. Bayangin ada orang yang lagi senyum lebar hari ini. Is di situ menghubungkan she dengan kata sifat happy. Terakhir, they are in the classroom. Kita lagi ngomongin sekelompok orang di suatu tempat kan? Are nyambungin mereka sama lokasinya, yaitu kata keterangan tempat. Super logis dan rapi banget kan? Lanjut ke bagian 4, membuat kalimat negatif. Alias, gimana sih caranya bilang tidak? Tentunya, kita kan nggak selalu mengiyakan sesuatu. Kadang kita harus bilang sebaliknya. Terus gimana cara ngubah struktur yang udah rapi tadi buat bilang nggak? Kamu bakal kaget lihat betapa gampangnya bahasa Inggris ngatur ini. Perhatiin deh, strukturnya tuh hampir 100% sama kayak kalimat positif. Kita cuma perlu nyelipin satu kata kecil yang sakti banget, not. Di mana naruhnya? Tepat setelah jembatan to be kita. Cuma dengan nambahin kata not ini, boom, kamu langsung memutarbalikkan makna kalimatnya jadi 180 derajat. Coba kita lihat aksinya. I am not late.
Tegas banget kan? Saya tidak terlambat. Nah, coba lihat yang kedua. She is not hungry. Tapi tahu gak, kalau native speaker lagi ngobrol santai, mereka biasanya nyingkat ini jadi she isn't hungry. Penggabungan ini namanya contraction, bikin kalimat kerasa lebih ngalir. Di contoh ketiga juga sama, they are not doctors, sering banget diucapin jadi they aren't doctors. Membiasakan diri pakai isn't atau aren't tuh ibarat jalan pintas, biar omongan kamu terdengar jauh lebih natural dan luwes. Oke, sekarang bagian 5, bertanya dengan to be. Kita tinggal membalikkan strukturnya aja. Kita udah bisa bikin pernyataan, udah bisa juga ngebantah atau bilang tidak. Sekarang, the million dollar question is, gimana caranya kita bikin kalimat tanya? Ingat metafora balok yang kita pakai tadi? Buat bikin pertanyaan, kamu cuma perlu mindahin satu balok aja. Langkah pertama, angkat balok to be kita, lalu geser ke posisi paling depan kalimat. Langkah kedua, taruh subjek, ngikutin tepat di belakangnya. Dan langkah terakhir, masukin pelengkapnya plus jangan lupa tanda tanya di ujung. Seketika itu juga struktur kamu terbalik dan kalimat itu sekarang butuh jawaban. Coba deh, rasain ritmenya pas kita baca aloud. Am I right? Karena to be-nya ada di depan, ini otomatis jadi pertanyaan. Terus, is she a new student? Perhatiin gimana nada suara kamu secara instan bakal agak naik di akhir kalimat. Dan yang bikin bahasa Inggris itu keren adalah cara jawabnya yang super efisien. Kamu tinggal bilang, yes she is atau no she is not. Contoh terakhir nih, are they tired? Jawabannya juga ngalir gitu aja. Yes they are atau no they are not. Ini tuh ritme asli percakapan. Kamu literally pakai potongan dari pertanyaan itu sendiri buat bikin jawabannya. Terakhir, bagian 6, ringkasan formula utama. Ini bakal jadi lembar contekan visual kamu. Kita udah ngebongkar pasang kalimat-kalimat ini dari semua sisi. Sekarang, mari kita lihat cetak biru utamanya. Saya pribadi suka banget sama tabel ini, karena ngasih lihat gambaran besarnya. Lihat deh baris pertamanya. Dari yang tadinya kepastian, I am smart, berubah ke negatif, I am not smart, dan berbalik jadi pertanyaan, am I smart? Pola yang sama plek-ketiplek juga terjadi di baris kedua. She is a doctor, tambah not jadi she is not a doctor, pindahin to be ke depan jadi is she a doctor. Untuk baris ketiga, sama aja konsistennya. They are happy, they are not happy, dan are they happy? Kalau kamu udah bisa ngelihat matriks logika ini, grammar itu bukan lagi sekedar hafalan yang bikin pusing, tapi sebuah sistem logika yang sangat indah dan mudah diprediksi. Jadi gimana? Sekarang kamu udah punya alatnya, udah ngerti aturannya, dan udah lihat jelas cetak birunya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara pakainya, tapi apa yang bakal kamu bangun pakai alat-alat ini. Saya tantang kamu nih, coba deh putar pandangan kamu ke sekeliling ruangan sekarang juga. Bisa nggak kamu deskripsiin 3 benda di sekitar kamu pakai struktur yang baru aja kita pelajari? Bahasa Inggris itu menanti untuk kamu rakit sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kali ini, selamat bereksperimen di dunia nyata, dan sampai jumpa di panduan visual seru kita berikutnya.